Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di akun YouTube Wewin Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan terfokus pada pelajaran fikih di kelas 10, terkhusus pada bab kedua tentang pemulasaran jenazah, atau biasa juga disebut dengan pengurusan jenazah. Jadi yang akan kita bahas tentang pengurusan jenazah. Baik, langsung saja pada inti pembahasannya. Yang pertama, kewajiban pemulasaran jenazah. Yang pertama kita akan melihat tentang sakaratul maut. Kita akan memahami, kita akan mempelajari tentang proses sakaratul maut. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Manusia, hewan, tumbuhan, semua akan mati, dan manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sakaratul maut? Ya, kita perhatikan pada layar. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian, itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi suatu keadaan di mana manusia akan mendekati dengan kematian disebut dengan sakaratul maut. Apa ciri-cirinya sakaratul maut? Sakaratul maut ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan. Ujung-ujung anggota badan menjadi dingin. Kakinya dingin, tangannya dingin. Dinginnya bukan disebabkan karena cuaca, tapi dinginnya memang karena keadaan yang seperti itu yang dialami oleh orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian merasa sangat lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran. Jadi ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka dia hilang kesadarannya, bingung mau berbuat apa dan harus bagaimana. Karena posisi manusia pada saat itu berada di bawah alam sadar, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Ya, kita lanjut. Hal seperti itu bisa terjadi, salah satu penyebabnya karena manusia yang sedang dalam keadaan sakaratul maut itu mengalami kekurangan oksigen dan darah yang mencapai ke otak. Darah dan oksigen itu hanya tinggal sedikit yang berada pada otak, sehingga otak tidak berfungsi dan menyebabkan kesadaran manusia pada saat itu menjadi menurun, hingga manusia itu menjadi bingung, mentalnya terganggu, banyak ilusi, halusinasi, kemudian otaknya menjadi tegang dan fisiknya menjadi gelisah. Pada saat itu jangankan berbicara, menelan air liur pun menjadi lebih sulit, sangat sulit ketika manusia sedang mengalami yang namanya sakaratul maut. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut, atau keadaan di mana manusia mendekati yang namanya kematian. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang baru meninggal dunia?
Yang pertama, apabila matanya masih terbuka, maka kita harus pejamkan mata si mayit tersebut dengan cara mengurut pelupuk mata pelan-pelan ke bawah. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian matanya masih terbuka, kewajiban kita sebagai ada orang yang ada di sampingnya ya tutup matanya dengan tangan kita usap. Kemudian apabila mulutnya masih terbuka, tutup mulutnya dengan menggunakan tali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Terus tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Jadi kenapa jenazah itu diberikan kain, ditutup? Itu sebagai penghormatan kepada manusia. Kemudian selanjutnya konsep pemulasaran jenazah. Ya, makna pemulasaran jenazah itu sama halnya dengan istilah merawat jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal, kita sebagai orang hidup, fardu kifayah bagi kita untuk merawatnya, untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai orang yang masih hidup. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu perbedaan antara jenazah dengan mayit. Terkadang manusia tidak paham tentang hal ini. Jadi kalau jenazah itu kalau mayit itu diperuntukkan bagi orang mati yang belum dirawat, yang belum merasakan pemulasaran. Tapi kalau jenazah adalah mayit yang sudah dirawat, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan. Itu namanya mayit. Jenazah. Tapi kalau belum dikafankan, belum dimandikan dan belum disolatkan, namanya mayit. Jadi harus bisa kita bedakan. Baik teman-teman yang sama berbahagia, pada pembahasan selanjutnya kategori jenazah. Jadi ada beberapa sebutan untuk jenazah. Yang pertama jenazah muslim, ya. Dalam teknis perawatan orang meninggal ada beberapa perbedaan pelaksanaannya. Jadi cara pemulasaran jenazah itu ada beberapa hal metode sesuai dengan keadaannya. Yang pertama, apabila jenazah tersebut adalah jenazah muslim, maka kewajiban kita sebagai orang yang hidup adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Apabila jenazah itu adalah jenazah yang mati syahid dunia akhirat, apa yang dimaksud dengan syahid dunia akhirat? Yakni orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan orang musuh. Melawan musuh maksudnya demi membela agama Islam. Jadi orang yang berperang membela agama Islam, lalu dalam peperangan itu dia meninggal dunia, maka dihukumi dia sebagai syahid dunia akhirat. Bahkan orang yang melakukan pengeboman dengan dalil menegakkan agama Islam, hal ini sangat keliru karena melanggar syariat dan undang-undang. Hal yang perlu dilakukan pada syahid dunia akhirat hanya ada dua. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia dengan cara bom bunuh diri dengan tujuan untuk membela agama Islam, sebenarnya ini tidak bisa dikatakan syahid karena dia masih melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya. Alangkah baiknya dihindari hal seperti itu. Kita ulangi, coba perhatikan. Orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan musuh demi membela kejayaan agama Islam, sehingga ketika memerangi sesama muslim ini tidak dibenarkan apabila sampai mengadakan pengeboman. Jadi yang dimaksud di sini ketika kita syahid, yang dimaksud adalah peperangan melawan orang-orang kafir, bukan melawan sesama muslim, bukan bom bunuh diri di antara sesama muslim, tapi membela agama melawan orang-orang kafir, maka bisa dikatakan syahid dunia akhirat.
Bagaimana caranya? Pemulasaran jenazahnya yaitu menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakan kurang. Jadi dilengkapi kain kafannya untuk menutup tubuhnya. Kemudian setelah itu langsung dimakamkan. Orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram dimandikan dan juga haram disolati. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesyahidan. Kalau dimandikan itu menghilangkan bekas kesyahidannya. Dan haram disolati karena masih ada najis-najis yang menempel sebagai hadas. Jadi karena dia tidak dimandikan, maka tidak boleh disolati karena masih dalam keadaan berhadas. Kemudian bayi prematur adalah bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masih memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi tersebut adalah lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Jadi ketika ada bayi yang lahir dan dia lahir dalam keadaan masih hidup dan setelah beberapa menit kemudian dia meninggal, maka hukum pemulasaran jenazahnya itu mirip dengan orang yang mati biasa, orang dewasa. Kemudian lahir dalam bentuk bayi sempurna namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mensolati. Hukumnya mensolati tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian belum membentuk manusia, janin yang meninggal dalam keadaan belum membentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunnahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Jadi kalau janin yang belum berbentuk manusia meninggal, maka tinggal dibungkus dengan kain kafan kemudian dimakamkan. Kemudian jenazah yang kafir zimmi. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmi? Yaitu golongan non-muslim yang hidup berdamai berdampingan dengan orang-orang muslimin dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan kepada mereka ketika ada orang kafir zimmi yang meninggal atau orang kafir yang tinggal di daerah muslim kemudian tidak melakukan pemberontakan, dalam artian mereka hidup berdamai, ketika mereka meninggal maka kita kafani dan kita makamkan dia. Sekira seperti itu, semoga ada manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.